Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dino Praditya, NPM 2375856 dari Teknologi DKSN Prat, Poltekkes Negeri Lampung. Jadi saya di sini akan mengerjakan lab modul 9 yang tentang Explore Pentest Report. Sekarang saja kita buka labnya. Jadi intinya di lab ini kita akan menjelajahi ya, mengeksplor tentang report dari pentest. Jadi ketika seseorang telah melakukan sebuah pen testing terhadap suatu infrastruktur, nah maka setelah itu dia akan membuat sebuah reportnya. Nanti di sini kita akan melihat ya. Nah, di sini ada repositorinya, bisa GitHub, dan di sini berisi banyak sekali report-report ya, report publik tentang pen test. Di sini sudah buat laporannya ya. Nah, jadi kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi pengujian pentester atau penetration testing merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi keamanan sistem informasi dengan cara mensimulasikan serangan dari pihak luar maupun dalam organisasi. Hasil dari pengujian penetrasi harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan pengujian penetrasi atau pentest report. Laporan ini tidak hanya berisi daftar kerentanan, tetapi juga analisis tingkat resiko dan rekomendasi mitigasi. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk menjelajahi laporan pengujian penetrasi publik, kemudian menyusun format laporan sendiri berdasarkan temuan dari studi kasus yang diberikan. Dalam hal ini, di lab ini itu adalah Pixel Paradise in oleh Portego Security Solution. Nah, tujuannya seperti tadi ya, meninjau contoh laporan pengujian penetrasi publik yang berada di repositori GitHub, lalu menentukan elemen-elemen utama dalam laporan pengujian penetrasi, lalu ketiga membuat format laporan penetrasi sesuai dengan standar industri, lalu yang terakhir menyusun laporan penetrasi berdasarkan hasil simulasi dan catatan pengujian. Ini adalah latar belakang setelah uji penetrasi selesai, seorang pentester wajib menyusun laporan yang berisi ringkasan eksklusif untuk manajemen, temuan teknis dan rekomendasi mitigasi, analisis risiko dari kerentanan yang ditemukan, lalu bukti kepatuhan regulasi bahwa organisasi telah menilai keamanan infrastrukturnya. Jadi hanya empat itu ya. Lalu di sini ada resource yang dibutuhkan itu adalah PC atau laptop dan koneksi internet, browser web, bebas ya mau Chrome, Firefox atau yang lainnya. Lalu ada akses ke repository, sudah kita buka tadi ya. Lalu setelah hasil ujian pencasting. Nah, langkah yang pertama ini sama saja ya dengan yang ada di web ya. Yang ada di lab maksudnya. Karena itu laporan praktiknya ya, kita sudah buat. Kita lewat praktikum saja. Nah, di sini langkah pertama kita membuka webnya ya, situs webnya. Jadi, kita buka, salah. Ini kita copy aja. Kita buka di sini ya. Nah, jadi di sini repositori ini adalah menyediakan kumpulan laporan uji penetrasi yang dirilis untuk publik oleh berbagai perusahaan keamanan cyber. Nah, di sini ya, udah banyak banget ya. Ada ini nama perusahaan ya kalau nggak salah ya. Ada Bukfound dan lain sebagainya. Ada apa ini PMOIG, MyTRI dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali ya. Kalau teman-teman buka salah satu ya kita bahas gitu ya, ya kelihatan misalnya. Nah, di sini ada file PDF-nya. Ketika teman-teman buka, di sini berisi seluruhan laporan tentang pentester. Ya. Dan ada apa ini? Engagement summary, ya, lalu ada produknya, ngapain aja dia, dan lain sebagainya. Terus ini kurang lengkap ya. Coba di sini dia lebih bagus. Misalnya bukan lebih bagus, maksudnya lebih pas ya. Dia ada grafik-grafik kalau nggak salah di sini. Nah ya, di sini ada hasil summary-nya ya tentang apa segala macam, flex bounty programnya dan lain sebagainya. Di sini kelihatan ya ada grafiknya dan lain sebagainya. Ada priority key, the following priority matrix ya. Jadi dia dibuat matrix dalam priority-nya. Lalu sini finding summary matrixnya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada banyak ya. Ada dalam bentuk TXT, ada dalam bentuk apa tadi PDF ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, pilih tiga laporan berbeda untuk ditinjau. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Jadi, intinya itu kurang lebih sama ya di keseluruhan laporan ini itu
kurang lebih strukturnya sama. Ya, jadi di sini praktikum, jadi dalam praktikum ini mencatat bagian-bagian umum yang selalu ada dalam laporan. Nah, di sini tadi ringkasan eksklusif selalu ada ya. Teman-teman cari di sini, eh, di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini selalu ada ya tadi teman-teman ketika lihat ya. Lalu tujuan dan ruang lingkupnya, metode metode yang digunakan, temuannya, rekomendasi, maksud rekomendasi ini mitigasinya, cara pencegahannya ataupun cara menanggulanginya, lalu kesimpulan. Dan kurang lebih ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam ini ya. Walaupun ada beberapa itu digabung kayak ruang lingkupnya digabung dengan metodologi, lalu temuan dan rekomendasinya itu bisa digabung gitu. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Lalu yang ketiga adalah catatan informasi penting. Nah, jadi praktikum ini menulis bahwa hampir semua laporan ditunjukkan untuk dua audiens, ya manajemen non teknis dan tim teknis untuk langkah mitigasi. Contohnya adalah manajemen non teknis itu adalah orang yang maksudnya tidak terlibat langsung untuk perbaikan infrastruktur ya, kayak misalnya bos gitu kan, ataupun sekretaris misalnya dan lain sebagainya itu kan tidak apa namanya tidak paham dengan hal-hal yang teknis ya, cara memperbaiki, cara mitigasinya dan lain sebagainya. Tetapi eh, ada laporan khusus untuk tim teknisnya. Jadi orang yang ngerti cara menanggulanginya. Makanya di sini ada dua ya dia, ada dua summary. Dia untuk apa namanya? Untuk ini untuk yang non teknisnya. Nah, ini untuk yang teknis saja dia lebih detail ya kalau yang untuk teknis ya. Karena ya tentu saja agar tidak salah langkah ketika melakukan mitigasi ya ataupun perbaikan. Nah, di bagian dua itu kita mengembangkan format laporan. Nah, format laporan ini ya kurang lebih dalam membuat laporan ya. Misalnya judul nama, judul, judul utamanya ya ringkasan review, tujuan, uang lingkup, metodologi seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, lalu yang itu penjelasan. Jadi kerangka ini memastikan laporan menyediakan informasi dari tingkat manajemen hingga teknisnya. Nah, kalau lebih seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu menentukan subjudul. Nah, pada bagian temuan dibagi menjadi banyak ya. Temuan pada misalnya kesadaran keamanan staf ini contoh ya. Tadi kan ada kesadaran. Jadi itu bukan sistem yang diuji. Bisa juga yang diuji itu adalah orangnya, ada yang memegang sistem tersebut. Pokoknya kesadaran keamanan staf, server publik, jaringan internal, terus itu ada aplikasi web dan perangkat IoT. Jadi eh, untuk pentester itu tidak hanya yang diuji itu infrastrukturnya, tidak hanya misalnya web, terus server dan lain sebagainya, tapi orang yang megang apa namanya atau orang yang memegang kendali ya dari infrastruktur tersebut, itu baik misalnya adminnya, staf-staf yang lainnya dan lain sebagainya. Karena satu kesalahan fatal bisa berakibat besar ya. Contohnya ada salah satu staf mendownload sebuah malware ya ataupun misalnya apa ya malware ya. Ketika dia diinstal maka akan merambat ke PC-PC lain ataupun bisa merambat ke jaringan internal dan itu contoh sederhananya ya. Lalu pada bagian tiga ini adalah informasi ke bagian laporan. Jadi kurang lebih di sini ya. Akan apa akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi ringkasan eksklusif itu adalah menjelaskan bahwa ini sudah masuk ke dalam ini ya. Contoh membahas labnya ya tentang Pixel Paradise itu dari labnya ya. Lalu menjelaskan bahwa Pixel Paradise itu mengalami pertumbuhan pesat yang menyebabkan celah keamanan. Itu kalau teman-teman lihat itu ada di sini ya. Nah, di sini membahas tentang apa Pixel Paradise ya. Nah, jadi kita disuruh buat untuk laporan dari Pixel Paradise tersebut. Lalu yang B adalah perlu modernisasi apa ini postur keamanan agar bisnis tetap aman. Lalu yang kedua, tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya adalah menguji keamanan performa web, aplikasi forum, toko digital, serta kesadaran karyawan. Lalu yang B adalah ruang lingkup. Semua perangkat jaringan internal, server IoT, dan rekayasa sosial. Rekayasa sosial maksudnya ke apa namanya social engineering ya. Nah, jadi yang diuji itu bukan hanya perangkat saja atau infrastruktur saja, tapi juga orangnya.
Nah, di metodologi di sini ada menggunakan pengujian black box. Lalu toolsnya ada Nmap, OpenVest, lalu ada Dicto, Zep, Shodan, apa nih, Honeypot, JS, dan lain sebagainya. Lalu teknik ada phishing, pembinaan jaringan, pengujian input, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau phishing itu biasanya digunakan untuk ke rekayasa sosial ya, ataupun social engineering. Lalu temuannya, ini contohnya ya, misalnya tujuh staff mengklik tautan phishing. Nah, kelemahan, berarti kan masuk ke kelemahan kesadaran keamanan. Jadi, staffnya perlu kita berikan sosialisasi lebih. Nah, lalu, yang B, itu adalah server tidak terdokumentasi dengan kata sandi, apa nih? Server tidak terdokumentasi dengan kata sandi lemah ditemukan. Berarti sudah cukup bagus ya. Nah, lalu aplikasi web rentan terhadap SQL injection. Nah, data bocor. Nah, ini yang bahaya ya. Kalau server itu tidak kita berikan apa namanya verifikasi ya. Jadi apapun kode SQL yang diberikan itu bisa di execute oleh servernya ataupun oleh database-nya gitu. Dan itu perlu yang namanya verifikasi lagi ya. Jadi kita membataskan bisa masuk ke whitelist ataupun blacklist ya kalau nggak salah. Nah, lalu UID statis memungkinkan indoor dan khusus direct obligation reference. Lalu yang E kamera CCTV masih menggunakan credential default. Nah, ini juga bisa bahaya ya. Jadi ketika CCTV menggunakan credential default, maka siapapun orang iseng ya itu bisa masuk. Ya karena credential default itu tersedia di apa namanya open source ya. Jadi kita bisa nyari misalnya teman-teman nyari CCTV apa password default CCTV dari merek ini gitu. Itu ada ya di internet. Lalu masuk ke rekomendasi. Rekomendasi ini adalah kalau yang umum itu mempekerjakan manajemen keamanan cyber, memperkuat kebijakan admin spesifik. Spesifiknya, pelatihan kesadaran tahunan, terapkan password polisi, gunakan query berparameter, hapus server jahat, ganti kamera dengan model yang lebih aman. Kesimpulannya, Visual Paradise memiliki celah serius di berbagai lapisan, mulai dari SDM, server, aplikasi, dan IoT. Lalu dibutuhkan strategi kebijakan dan teknologi agar ancaman bisa diminimalisir. Nah, ini ada contoh penilaian keamanannya ya. Di sini bisa tertutup dengan koneksi internet. Jadi bisa pada mengalami pertumbuhan pesat dalam bisnis digital. Pertumbuhan ini membuka celah keamanan di berbagai lapisan infrastruktur mulai dari sumber daya manusia hingga perangkat IoT diperlukan administrasi proses keamanan agar bisnis tetap terlindungi dari macam dan dari ancaman yang meningkat. Tujuan dan ruang lingkupnya tujuan yang menguji keamanan platform web, aplikasi forum, dan toko digital. Lalu yang B, menilai tingkat kesadaran keamanan karyawan. Nah, ruang lingkupnya, seluruh perangkat jaringan internal, server publik yang mendukung layanan utama, perangkat IoT termasuk CCTV, simulasi rekayasa sosial, social engineering yang melalui teknik phishing. Metodologinya, kalau pendekatannya, pengujian dilakukan dengan pendekatan black box. Lalu alat yang digunakan untuk Nmap untuk memindai port dan layanan, OpenVest untuk memindai kerentanan, Nikto untuk identifikasi kelemahan web server, lalu OWASP Zap untuk menguji aplikasi webnya, Shodan untuk mencari exposure publik, ya. Kalau Shodan ini itu kita bisa mencari apa namanya perangkat-perangkat IoT ataupun server ya yang publik ya. Jadi tinggal nyari misalnya di daerah mana itu akan muncul banyak sekali. Lalu Honey penjelasan untuk mendeteksi aktivitas berbahaya. Tekniknya, phishing untuk menguji kesadaran staff, kemudian jaringan internal dan server publik, lalu uji input pada aplikasi untuk deteksi skill injection. Lalu temuannya, ya di sini pertama ada kesadaran keamanan staff, sebanyak 7 staff mengklik tautan phishing, menunjukkan kelemahan signifikan pada aspek kesadaran keamanan, lalu B server publik. Server tidak terdokumentasi ditemukan, server menggunakan kata sandi lemah. Ya, di sini bahaya juga ya. Lalu yang C jaringan internal, beberapa aset tidak dipetakan dengan baik, potensi eskalasi apa nih eskalasi jika server lemah dimanfaatkan penyerang dan juga bisa sangat berbahaya ya apalagi di jaringan internet yang sering kita gunakan gitu kan. Lalu yang D aplikasi web rentan terhadap SQL injection yang memungkinkan kebocoran data, UID statis pada sistem forum penyebabkan indoor atau insecure direct object reference. Lalu yang terakhir adalah perangkat IoT. Kamera CCTV masih menggunakan credential default membuka peluang akses ilegal dari jaringan eksternal. Jadi
ketika CCTV masih menggunakan credential default. Nah, lalu misalnya ada orang iseng mencari ya dari menggunakan platform Shodan ini sebuah web ya. Nah, maka seorang hacker itu bisa berpulang yang mengakses dari jaringan eksternal. Jadi bisa melihat CCTV di dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu rekomendasinya yang umum ya menunjuk manajer keamanan cyber untuk mengawasi strategi keamanan, memperkuat kebijakan administrasi sistem dan manajemen aset. Spesifik, menyelenggarakan pelatihan kesadaran keamanan tahunan, menerapkan kebijakan password yang kuat, kompleks dan rotasi berskala, penggunaan query berparameter pada semua aplikasi web, menghapus web tidak terdokumentasi, lalu mengganti kamera CCTV dengan model yang mendukung enkripsi dan pengelolaan kredensial. Lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih laporan yang terstrukturnya ya. Ya, walaupun kalau misalnya dari contoh di sini itu jarang yang menggunakan apa namanya poin-poin ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Tadi untuk yang non teknis, ini untuk yang teknis ini. Dia lebih detail apa lanjut teknis segala macamnya atau ada bagian dalam teks segala macamnya. Sebenarnya kalau untuk laporannya tidak terlalu ribet ya. Kalau dari tindak, kalau dari tidak, dia mulai dari HTTPS dibahas. Ini sudah masih lanjut ya. Ini cuma beberapa aja sebenarnya. Oke. Nah, lanjut hasil dan pembahasan. Jadi praktikan berhasil menyusun format laporan penetrasi dan mengacu pada laporan publik Praktikum mampu mengaitkan catatan uji Protego ke dalam infrastruktur dari struktur laporan. Dari praktikum ini terlihat bahwa laporan pengujian presentasi harus memenuhi kebutuhan dua kelompok pembaca, yaitu manajemen atau eksklusif yang membutuhkan ringkasan, resiko bisnis, dan rekomendasi strategi. Lalu, kalau tim teknis yang membutuhkan detail temuan, bukti eksploitasi, lalu rekomendasi teknis. Nah, seperti itu yang saya jelaskan ya. Nah, lalu, jika laporan hanya berfokus pada aspek teknis, manajemen mungkin tidak memahami urgensi mitigasi. Sebaliknya, jika terlalu umum, teknis tidak dapat menindaklanjuti. Nah, oleh karena itu keseimbangan sangat penting. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ya seperti tadi saya bahas ya, kalau misalnya karena kan kalau misalnya terlalu ke arah teknis, itu orang yang bukan di bidang IT akan bingung. Maksudnya gimana? Nah, bisa jadi orang manajemen ini salah melakukan apa ya? Tidak menganggap ini sebagai masalah besar gitu. Karena ya, dia tidak tahu gitu kan seberapa urgensinya sebuah kerentanan yang didapat gitu. Oke, kurang lebih seperti itu adalah pengerjaan dari lab ya, dari lab 9 yaitu 9.1.9 tentang Explore Pentest Report. Jadi dari saya banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.